Sekarang kita akan belajar bagaimanapun posisi, urapan, pengalaman, kehebatan pelayan Tuhan, jangan lupa kita tetap manusia. Amin kan kata itu. Amin. Nah, jangan sampai kita punya prinsip begini. Kalau kita sudah penuh urapan, kita sudah hebat dalam pelayanan, wah kita sudah setengah malaikat. Jangan berkata seperti itu. Kita tetap manusia. Nah, kalau kita disebut manusia, itu hanya punya satu saja kerinduan. Sampai kapanpun juga kita manusia, yaitu kita perlu orang lain dalam hidup ini. Kalau sudah menikah, maka pasangan kita itu yang jadi kompak. Tapi tetap kita perlu tim, perlu orang yang lain. Masih ingat apa pesan Tuhan Yesus ketika dia menyuruh murid-muridnya pergi? Harus berapa-berapa? Ayo, harus berapa-berapa? Dua-dua. Masih ingat pesan itu? Nah, itu yang penting. Dari semua cerita, pengalaman-pengalaman dari teman-teman saudara, dari apa yang diceritakan Tata terakhir tadi, kejatuhan-kejatuhan yang terjadi 90 sekian persen penyebabnya waktu orang itu sendiri saja. Dan itu berbahaya. Maka itu kalian ingat semua anggota tim, kenapa kalau saya pergi kemana saja, saya nggak mungkin sendiri, selalu ada tim, selalu ada orang. Besok saya akan ke Jambi, nanti Anda ngikut dari Jakarta gabung untuk ke Jambi. Selalu begitu, karena itu pesan Tuhan Yesus. Nah, di dalam istilah rohani itu namanya mentor, ada teman yang untuk curhat. Oke, mari kita buka Yakobus 5 ayat yang ke-16. Saya tidak menemukan ada ayat yang lebih hebat daripada ayat ini. Untuk sebagai manusia kita perlu orang lain. Ya, Yakobus 5:16, sambil saya memberi kesaksian. Seorang hamba Tuhan senior dia sudah meninggal, namanya Pendeta Stefanus Damaris dari Bandung. Tahun 80-an awal saya ikut dia seminar. Saya sangat bersyukur dapat hikmat itu sampai hari ini. Maka itu bagaimanapun juga hebatnya panggilan, urapan, pengalaman, apa saja yang Tuhan berikan, kita tidak bisa sendiri. Ingat itu. Nah, dia berkata begini, ada orang sombong katanya, orang yang sombong, dia tidak butuh yang lain, dia maunya sendiri. Sekarang saya berilustrasi, begitu kata Pak Damaris. Delon kemana tadi kok tidak ada? Delon kok? Kemana dia? Ke kamar, ngapain? Sakit? Masa sakit? Delon kok bisa sakit? Bisa cari nggak dia? Kamar mana? Mas kamu panggil dia sebentar, ya. Saudara, begini ilustrasinya, itu bagus sekali. Jadi orang itu nggak perlu siapa-siapa, dia mau sendiri. Nah, konsep menjadi Kristen kan harus disalib, bukan? Betul atau tidak? Tanpa salib kita nggak akan lihat kemuliaan Tuhan. Nah, maka orang ini sombong sekali, dia nggak perlu yang lain. Dia beli paku yang gede-gede untuk nyalip dirinya. Dia cari palu yang paling gede juga. Maka yang pertama dia palu kakinya sendiri, dia paku, sudah. Maka yang kedua dia paku tangan kirinya. Nah, karena yang paku siapa? Siapa? Nah, ngerti nggak ilustrasi itu? Jadi bagaimanapun juga kita tetap perlu orang lain dalam hidup ini. Katakan amin. Kita tidak boleh sombong untuk apa saja. Nah, nanti kalau dalam pelayanan pun ingat itu. Udah, Yakobus 5 ayat 16. Ayat ini siapa yang memberi garis bawah hanya bagian terakhir saja. Doa orang yang benar besar kuasanya. Angkat tangan, saya ingin tahu. Yang ada coretannya cuma kalimat itu. Ada tidak? Siapa? Nah, rata-rata orang Kristen hanya memberi tanda di bagian B saja. Nggak bisa. Kita tidak akan jadi orang benar kalau tidak ada satu sikap yang luar biasa. Ayo baca sama-sama dari awal. 1, 2, 3. Stop sampai situ dulu. Nah, ini ada salah terjemahan. Mengapa ayat itu terpotong? Karena antara sembuh dengan benar itu nggak pernah nyambung. Maka itu begini, supaya kamu sembuh, betul? Lalu kalimat berikut, maka doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, maka itu besar kuasanya. Nah, karena itu orang benar, padahal ayat di atasnya sembuh,
maka itu nggak nyambung. Nah, ini salah terjemahan. Yang betul adalah maka doa orang yang sembuh. Sembuh dari apa? Ini tidak bicara sembuh dari sakit secara fisik. Ini sembuh dengan satu hal yang sangat luar biasa. Hebat sekali Tuhan kita itu. Kita kembali ke kalimat pertama, ayat 15 nih. Hendaklah kita suruh apa? Ayo, hendaklah kita disuruh apa? Mengaku dosa. Ayo Delon, Amos, cepat. Ayo masuk. Delon, sakit apa kamu? Sakit apa? Hah? Pening. Ayo kita doakan ramai-ramai dulu. Ayo duduk, yang dekat tumpang tangan tuh Delon. Ayo. Pening saja istirahat. Wah. Tapi pening masih bisa tertawa begitu. Nggak usah didoakan sudah. Didoakan atau tidak, Delon? Ayo, didoakan tidak? Enggak, ya udah, sembuh ya. Ayo dengan firman sembuh. Kamu tuh aneh-aneh. Pak Hengki panggil kamu jauh-jauh dari praktek mendengar sini tidur, awas kamu. Oke, kita lanjut. Hendaklah kamu saling apa? Mengaku dosamu. Nah, dengarkan. Saya beri pertanyaan dulu begini, pasti saudara akan ngerti. Lebih mudah mengaku dosa kepada Tuhan atau kepada sesama? Kenapa? Kenapa? Malu, bukan? Apa? Rahasia terjaga. Rahasia, nah itu dia. Gini istilah saya, Tuhan itu mulutnya tidak bocor. Mulut kita ini bocor. Memang secara fakta lebih mudah mengaku dosa kepada Tuhan daripada kepada sesama. Tapi mengapa ada firman seperti itu? Ini dahsyat sekali. Tolong pada semua dosen, ini penting. Berangkatkan orang praktek harus dua-dua. Itu perintah Tuhan Yesus. Kalau kita ngutus orang sendiri-sendiri, kita membunuh orang itu di lapangan. Serius. Ingat kesaksian tadi, cewek itu yang pelayanan di pedalaman, tato hamil sampai jual Yesus, karena dia sendiri. Harus berdua, tidak bisa tidak. Lembaga kami namanya pelayanan desa terpadu, selalu ngutus 2 orang dua-dua, tidak boleh sendiri, karena itu firman Tuhan. Nah, ini yang perlu kita tahu. Ada banyak arti di ayat itu, ya, saling mendoakan, saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ini tim yang kompak. Untuk mencari seseorang bisa jadi tempat untuk mengaku dosa. Ada satu syarat saja, harus bagaimana dengan orang ini? Ya, harus bagaimana? Ada satu kondisi yang membuat pribadi kita betul-betul bisa saling mengaku dosa dengan orang ini. Kalau kita sudah apa dengan orang itu? Akrab, percaya, mengenal. Dan ini perlu waktu. Dan syaratnya cuma satu, jangan bocor mulut. Saudara, bila ada 2 orang bisa sehati seperti itu, percayalah setan gak punya tempat untuk menjatuhkan. Amen. Ayo kita buka dulu ya ayatnya di Pengkhotbah pasal yang ke-9. Maka itu penting sekali. Walaupun ini untuk suami istri, tapi kita bisa temukan sebagai anggota tim. Pengkhotbah pasal yang ke-4, mulai ayat yang ke-9. Udah? Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik. Saya bilang apa? Iya, ayo. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai atau celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi harus berdua-dua. Sudah banyak kasus, sudah banyak contoh. Utusan-utusan dari sekolah-sekolah Alkitab, sekolah teologi diutus sendiri-sendiri, berguguran di perjalanan karena seorang diri. Harus dua-dua. Cari tim yang kompak supaya kita bisa apa-apa saling sharing, saling menceritakan beban pengalaman semuanya itu. Ini mutlak sekali. Ya, beri tanda nanti di Alkitab saudara. Kita lanjut. Mari kita temukan penyebabnya. Mengapa surga memberi hukum kita seperti itu? Ya, dua-dua. Siapa pernah dengar istilah mentor? Mana ya kata mentor? Itu harus
Mengapa Alkitab mengajarkan itu luar biasa? Yosua punya Musa, Elisa punya Elia, betul? Samuel punya Imam Eli, Timotius punya Paulus, dan banyak yang lain lagi. Itu berdua-dua supaya kompak, saling memuridkan, saling menguatkan, saling mendorong, saling menghibur. Kenapa surat-surat Paulus begitu banyak kata-kata itu? Hendaklah kamu seorang kepada yang lain, hendaklah kamu masing-masing saling mendoakan, saling menghibur, saling menguatkan. Karena itulah konsep Alkitab. Nah, saya nggak bicara banyak dulu masalah mentor, tapi ada satu yang penting. Kalau ada perintah, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Kata lain itu apa? Ayo, kata lain apa? Saling mengaku dosa. Kata lain itu apa? Curhat, betul. Tidak ada rahasia lagi, saling tahu. Nah, kata yang paling penting adalah terbuka, jujur. Nah, sekarang kita lihat Kejadian 39. Silakan lihat. Baca dulu pelan-pelan, nanti saya tanya kepada saudara. Oke, Kejadian 39. Begini pertanyaannya. Menurut saudara, betulkah Tuhan tidak tahu mereka dua ada di mana? Loh, ini pertanyaan. Betul? Nah, kalau dia tahu, kenapa dia tanya? Nah, itu kejujuran. Jawaban yang betul, ternyata Tuhan memang tidak tahu. Loh, serius ini? Berkat kemana lagi? Kemana? Oh, ya udah, terima kasih. Oke, kasih tahu dulu. Cepat balik ya. Bilang aja gini, Berkat. Nanti yang jam 2 kita nggak ada. Dihabiskan hari ini, sekarang ini begitu. Iya. Supaya kamu bisa istirahat. Karena kamu perlu istirahat tuh nanti itu. Iya. Oke, cepat ya kasih tahu. Berkat, kalau repot juga nggak usah makan di sini gitu. Kasihan, kita rombongan banyak, makannya banyak lagi. Kalau repot nggak usah makan di sini, kita makan di luar aja. Ya, ya udah. Oke, lanjut. Ini penting sekali. Kalau kita berkata Tuhan itu tahu di mana mereka sembunyi, memang secara fakta nggak lucu lah, masa dia nggak tahu. Jangan lagi Tuhan, maaf ya, lepaskan anjing cari Adam dan Hawa sembunyi di balik pohon, anjingnya tahu tidak? Jawab, anjingnya tahu tidak? Tahu. Nah, ini yang saya heran. Kalau sampai dia tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu, sehingga dia tanya, hei manusia, di mana kamu? Saya nggak akan percaya Tuhan yang seperti itu. Apa? Dia munafik. Loh, betul tidak? Loh, cepat jawab, dia munafik tidak kalau begitu? Tahu kok bilang tidak tahu? Itu kan bohong, menipu lagi. Loh, ayo. Loh, betul tidak? Nah, itu cara kita belajar firman Tuhan. Di situ saya kejar, Papa, cobalah jujur. Masa Tuhan nggak tahu di mana mereka dua sembunyi? Anjing aja tahu di mana mereka. Dengarkan, di situ saya ketemu rahasia yang luar biasa. Ternyata betul-betul Tuhan tidak tahu. Kalau kita tidak jujur kepada Dia, maka Dia pun nggak bisa jujur kepada kita. Terbuka. Nah, iblis, ingat, dosa selalu menutupi. Betul tidak? Nggak mau terbuka. Nah, saya beri contoh lagi. Satu-satunya Tuhan di dunia ini yang mengajarkan bahwa kita ini rumahnya. Satu-satunya Tuhan di dunia ini yang berkata bahwa kita ini rumahnya. Nggak ada Tuhan lain di dunia. Lah, kita ini rumahnya. Saya akan ajar prinsip rumah. Nah, sekarang ruangan ini. Walaupun sekarang ini tengah hari, tapi ada awan sehingga matahari nggak terlalu nampak jelas. Tapi cukup terang nggak ruangan ini tanpa lampu? Terang. Oke, seandainya sekarang kita tutup semua jendela dan lubang-lubang udara ini dengan kain hitam yang tebal, 4 lapis misalnya, sekalipun di luar lagi terang benderang panas terik jam 12 siang, apalagi Kalimantan Barat, pas di Katulistiwa lagi ininya, dalam ini gelap atau terang? Masa? Yang benar? Betul? Nggak perlu coba. Wih, pintar semua kalian. Nah, ingat Mazmur berkata apa? Tuhan kita seperti matahari. Nah, ini rahasianya. Begitu kita menutup diri kita, terang itu nggak bisa tembus. Iya atau tidak?
Berarti matahari itu kalah dengan tirai itu. Saya kaget waktu dia terangkan. Jadi dia betul-betul tidak tahu di mana Adam dan Hawa. Karena mereka menutup diri. Mereka lari dari hadapan Tuhan. Sehingga cahaya terang itu nggak bisa tembus. Sekalipun terang beneran. Semua pernikahan yang bermasalah, ya, bagi yang sudah menikah ini baik untuk tahu. Bagi yang belum, siap-siap diri kalian. Dan kalau saudara ingin menolong rumah tangga yang sedang berkelahi ribut, hukum ini pakai. Kalau suami istri sampai ada keributan pertengkaran, pasti ada rahasia yang salah satu tutupi, sehingga yang terang itu tidak bisa masuk. Jadi sekarang saudara kaget bukan? Ternyata dia itu papa kita tidak maha tahu. Ketika kita apa? Berdosa. Bukan berdosa. Nah, menutup diri. Dia jadi tidak maha tahu. Maka itu dia minta kepada kita, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Jadi nggak cukup cuma mengaku kepada Tuhan, tapi kepada manusia juga. Nah, lanjut. Rumah itu satu-satunya buatan manusia yang sangat unik. Tahu bedanya unik dengan antik? Beda bukan? Unik itu punya kelebihan. Kalau antik itu barang kuno. Beda. Rumah itu punya keunikan. Satu-satunya buatan manusia. Dengar. Semua yang dibuat oleh manusia, baju, sepatu, kamera, jam tangan, komputer, apa saja, kalau nggak dipakai itu nggak akan rusak. Cuma dia modelnya yang kalah. Kalian beli handphone, tetap aja di dusnya sudah 3 tahun, dia nggak akan rusak, betul? Walaupun nggak dipakai. Tapi rumah itu unik. Bangunlah rumah, semahal apapun biayanya, jangan ditempati, jangan dipakai, dia jadi apa? Loh, jadi apa? Rusak. Aneh sekali. Nggak dipakai kok malah rusak rumah itu. Betul tidak, saudara? Nah, itulah kita. Hidup ini rumah Tuhan. Ini cocok untuk penginjilan. Kalau bukan Tuhan yang pakai, rumah itu dibangun untuk manusia atau untuk laba-laba atau untuk yang kotor. Rumah dibangun untuk siapa? Untuk manusia tinggal. Maka itu kalau rumah tidak ditinggali manusia, ditinggali siapa? Betul. Rumah itu jadi rumah hantu, gelap, kotor semua. Yang busuk-busuk tinggal di dalam. Aneh sekali. Sama dengan rumah ini, tubuh ini. Kalau bukan Tuhan yang dia di dalamnya, balik aja, pasti hantu di dalamnya. Maka itu orang jadi rusak hidup. Hebat bukan soal rumah ini? Maka itu mengapa Tuhan kita berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan? Nah, ini rumah. Nah, saya kembali. Ruangan ini tertutup, gelap di dalamnya. Jangan bilang 3 tahun, bilang aja 3 bulan. Ruangan ini tertutup rapat dengan korden hitam, tirai hitam, dan tidak pernah dipakai, nggak pernah dibuka. Kumpul apa di dalam? Debu nomor 1. Kedua apa? Laba-laba. 3 apa? Tikus. Pokoknya yang kotor-kotor akan bersembunyi di dalam. Sebelum kita bersihkan, hanya ada 1 langkah penting yang kita buat. Kita buat apa atas tempat ini? Tirainya buka semua. Begitu tirai kita buka, terang masuk, mereka lari semua. Betul? Nah, ini ilustrasi yang kita harus tahu dalam hidup kita. Maka itu tidak bisa sendiri terus, harus ada yang lain. Harus ada. Maka itu kata saling mengaku dosa itu dahsyat. Nah, ini konsep penginjilan. Jadi keterbukaan kita itu dikenal oleh semua orang. Gara-gara firman itu sampai hari ini, saya satu-satunya hamba Tuhan. Saya berkata, kalau saya sampai hari ini, saya di rumah nggak pernah dikunci, nggak pernah apa-apa, harus terbuka. Saya kemana-mana nggak pernah sendiri. Kalau istri saya nggak ikut, saya pasti akan ajak orang lain lagi. Selalu begitu. Karena hukum ini. Nah, sekarang kita buka Yohanes 20 ayat 23. Silakan dibaca. Beginilah firman Tuhan, jikalau kamu ampuni dosa orang, dosanya dia ampuni. Jikalau kamu nyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Oke. Saya tanya berapa pertanyaan kepada saudara. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ada berapa pertanyaan dari ayat itu? Nomor 1, mana lebih mudah mendoakan orang sembuh
dari sakit, melayani orang sakit supaya sembuh, atau mengampuni dosa orang? Mana dosa orang? Masih ingat ketika Tuhan Yesus setiap buat sesuatu, satu hal saja, pasti orang Farisi marah, imam-imam marah, ahli Taurat marah. Waktu dia buat apa? Nah, berarti sulit. Mengampuni dosa orang itu sulit. Sebab apa? Secara kebenaran dan logika, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa orang. Betul? Siapa kita? Tapi saudara, tidak ada ayat lain yang lebih hebat daripada Yohanes 20:23 sebagai otoritas atau mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Kecuali itu, mengampuni dosa orang. Itu luar biasa. Siapa yang latar belakang Katolik? 1, 2, cuma 2 orang di sini. Nah, kamu juga enggak? Siapa latar belakang Katolik? Oke. Ada 7 sakramen dari Gereja Katolik. Salah satu sakramen disebut sakramen pengakuan dosa. Nah, Gereja Katolik menggunakan ayat itu untuk sakramen ini. Maka itu pastor-pastor Katolik berhak terima apa? Ayo, berhak menerima apa dari umat? Pengakuan dosa. Dan itu ditegaskan oleh Gereja Katolik. Kalau kamu mengaku dosa kepada pastor, langsung dosamu otomatis diampuni. Karena pastor menyatakan, anakku, dosamu diampuni. Dan ini ayatnya. Dahsyat sekali. Nah, iblis paling benci Yakobus 5:16. Saya ulangi lagi. Setan paling benci Yakobus 5:16. Mengapa? Karena kalau sampai ayat itu dipakai oleh semua orang percaya di dunia, setan gak punya kesempatan untuk merusak orang. Sebab lihat ini, begitu semua tirai terbuka, gak mungkin ada tikus di sini berani tinggal. Betul? Gak mungkin nenek kotor-kotor berani tinggal di sini. Tidak mungkin. Iblis selalu mencari tempat yang gelap dan tertutup. Maka itu ini konsep penting. Sayang cuma ada satu ibu dosen, tolong sampaikan yang lain-lain ibu dosen. Untuk pengajaran ini disampaikan tegas kepada murid-murid, kepada mahasiswa. Keterbukaan itu penting sekali. Nah, kalian sesama sendiri mulai cari tim yang kuat, yang kompak, yang bisa dipercaya. Dan ingat, hanya satu penyebabnya, bocor mulut. Itu yang dibuat oleh iblis. Nah, tolong ini kalau melayani, ini pengalaman saya. Sekarang saya sudah cukup lama melayani. Saya dulu puas dengan cara itu. Kalau saya habis khotbah di gereja mana saja, wah, jemaat itu berbondong-bondong datang untuk minta didoakan, konseling. Saya bangga. Saya merasa diri hebat. Tapi suatu hari saya mengalami kelelahan yang luar biasa. Saya tanya, Papa kenapa saya begini? Kenapa? Nah, dengarkan ini. Setelah saya tahu rahasia Yakobus 5:16, saya tidak mau lagi konseling dengan orang dari jemaat setempat. Kenapa? Nomor 1, jemaat-jemaat itu dibuat oleh iblis tidak mau mengaku atau cerita kepada gembalanya. Apalagi pada ibu gembala yang seringkali bocor mulut itu tadi. Maka itu kalau ada pendeta tamu datang, mereka berbondong-bondong untuk cerita. Nah, ini salah. Maka kalau begitu jemaatnya, saya akan panggil gembalanya. Kalian dua harus berubah. Lihat ini jemaat kalian. Kalau setiap kali ada pendeta tamu datang dan ngomongnya mereka hanya kepada tamu, jangan kalian bebas tugas. Kalian berdosa besar dari bantuan. Harusnya jemaat benar terbuka pada gembalanya, bukan kepada orang lain. Nah, di situ kegelapan ada dalam gereja itu. Ngerti maksudnya? Tidak boleh. Harus kepada gembalanya, harus jujur, harus terbuka. Ini yang kita harus pakai dalam hidup kita. Karena iblis paling benci keterbukaan. Karena dia bisa sembunyi kalau orang itu tidak terbuka dalam hidupnya. Akhirnya kita nggak punya kuasa untuk mengampuni dosa orang. Jadi ini konsep penting dalam hidup kita. Hebat sekali. Supaya iblis tidak punya alasan untuk menjatuhkan kita atau dia menuduh kita. Sama sekali iblis nggak punya alasan. Saya akan bacakan ayat yang lain supaya saudara makin kuat, makin kompak di dalam hukum-hukum ini. Kita membuka kitab Hakim-Hakim pasal yang kelima. Ini contoh yang hebat. Dalam Hakim-Hakim pasal 5 ada seorang pemimpin. Siapa namanya? Deborah. Dia laki atau perempuan? Perempuan. Nah, dia punya tim, satu laki-laki.
Siapa namanya? Siapa? Iya, Barak. Kalau saudara baca seluruh pasal 5 kitab Hakim, walaupun Deborah yang dipilih dan dipanggil sebagai perempuan, maka dia melibatkan Barak. Tapi hebatnya Barak juga, walaupun dia laki-laki, dia tahu yang dipanggil Tuhan bukan dia, tapi Deborah. Sehingga dia tetap menghormati Deborah sebagai pemimpinnya. Tapi kembali hebatnya Deborah, walaupun dia hebat sebagai perempuan, dia nggak mentang-mentang, nggak semenang-menang, nggak perlu yang lain. Dia tetap menghargai Barak. Nah, ini konsep yang penting sekali, ya, supaya kita tetap kuat di dalam pelayanan itu. Terus ayat yang ke-20, di dalam pengalaman Deborah ada hukum yang penting. Nah, di dalam tim seringkali kita mengalami kerancuan. Tim seringkali. Nah, ini kita harus tahu. Dengarnya semua pengalaman dalam pelayanan. Secara gampang, secara mudah, lebih enak pelayanan sendiri atau dengan tim? Yo, secara logika kok. Sendiri lebih enak. Maka itu banyak orang pergi sendiri. Nah, ayo jujur. Apa yang paling gak enak kalau pelayanan dengan tim? Beda pendapat. Enggak, apa yang paling tidak enak kalau pelayanan dengan tim? Dengan tim kok malah terbatas? Enggak dong. Makanan. Oh, makanan lagi. Enggak. Dari semua pengalaman saya ketemu rekan-rekan hamba Tuhan, kalau pelayanan dengan tim itu persembahannya dibagi. Tidak sependapat. Tidak sependapat. Bukan, persembahannya dibagi. Itu nomor 1. Saya tanya ke teman-teman yang lain. Ya, kalau sendiri kan utuh persembahannya. Kalau dengan tim mesti dibagi. Nah, memang yang kedua ada nggak sependapat, susah hati, masing-masing mau jalan sendiri. Jangan lagi tim, suami istri aja sering ribut. Maka itu setan selalu merusak pelayanan kesatuan atau dengan tim itu. Karena dia tahu kalau dengan tim kerjaannya makin hebat, tapi setannya kalah. Itu sebabnya jaga diri baik-baik. Oke? Sudah? Dan ini caranya kita satu tim dalam pelayanan. Minimal 2 orang, bisa 3, bisa 4. Silakan dibaca salah seorang ayat 20. Hakim-Hakim 5. Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka menerangi siswa. Ya. Ini rahasia untuk pelayanan dengan tim, saudara. Ketahui, bintang-bintang itu adalah anak-anak Abraham, betul? Karena Papa berkata kepada Abraham, seperti banyaknya bintang di langit yang gak terhitung, seperti itu keturunanmu. Nah, yang penting dalam tim adalah apa bahasa ilmiahnya? Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya. Nah, apa bahasa ilmiah peredaran bintang itu apa? Orbit. Ada berapa banyak bintang di angkasa sana? Miliar. Berlaksa-laksa, mungkin triliun. Mengapa bintang-bintang gak pernah tabrakan? Padahal nggak ada polisi lalu lintasnya di sana. Siapa bisa jawab? Kenapa nggak tabrakan? Ayo mikir. Nah, karena punya jalur, punya orbit. Bisa bayangkan kalau ada bintang iri hati? Ngerti artinya bintang iri hati? Bagaimana kalau ada bintang iri hati? Waktu dia lagi berjalan keliling, tolah-toleh lihat temannya. Ngerti nggak ilustrasi itu? Terus dia lompat ke orbit yang lain. Wah, kacau balau angkasa raya itu. Tapi tidak, bintang-bintang itu punya garis edar, punya orbit. Nah, di dalam tim, hargai orbit temanmu yang lain. Katakan amin. Hargai, jangan dicampuri. Nah, berarti rusaknya tim itu cuma satu, kalau ada iri hati. Catat itu baik-baik. Wah, kenapa dia lebih hebat dari aku? Nah, salah. Paulus mengajarkan bagus. Dalam Roma 12, nanti baca sendiri ya. Dan 1 Korintus 12. Dua-dua di pasal 12 dan berjejer Roma dan Korintus. Ya, Paulus menerangkan seperti tubuh kita yang satu, tapi apanya yang banyak? Anggotanya banyak. Nah, masing-masing anggota tubuh itu punya fungsi berbeda tidak? Oke.
Bayangkan kalau kaki iri hati dengan lengan. Enak aja kamu pakai arloji terus. Kapan aku pakai jam tangan? Jam kaki akhirnya. Lucu nggak kalau sampai kaki minta jam juga? Orang gila itu, bukan lucu lagi. Nah, jadi orang iri hati itu orang gila. Bayangkan kalau suatu hari, ayo, antara sepatu dengan topi mahal mana? Betul, mahal sepatu. Nah, kalau kepala iri hati mau pakai sepatu juga. Ngerti ilustrasi ini? Jangan iri pada yang lain, karena Tuhan sudah memberi orbit kita masing-masing. Amin. Ngapain iri hati? Ngerti cara? Nah, jadi kompak dalam tim. Kita saling membutuhkan sesama anggota tubuh, walaupun fungsi beda, bentuk beda, tempat beda, tapi mereka nggak pernah iri hati, karena masing-masing tahu bagiannya di mana. Indah bukan kalau gitu hidup dengan Tuhan? Indah tidak? Indah sekali kalau kita tahu bagian kita di mana. Nah, jadi dalam anggota tim jangan ada iri hati. Katakan amin. Iri hati itu merusak betul-betul. Setan kan bekerja dalam diri kita. Kalau kita sudah iri hati, maka kita akan menutup diri pada yang lain. Aku nggak mau terbuka lagi dengan dia. Di situ kekalahan kita mulai datang. Itu jaga hidup kita supaya kita jangan iri hati kepada yang lain. Tahu sekarang? Temukan garis apanya? Orbitnya, garis edarnya. Kita lihat Filipi pasal 4. Kita menemukan gembala gereja di Filipi ayat 2. Ternyata gembalanya dua-dua cewek, perempuan. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya apa? Sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, rupanya hari-hari itu Paulus mendengar kabar rekan pelayanannya, gembala jemaat Filipi, 2 orang perempuan lagi ribut. Maka itu suruh sehati. Nah, ini pun mereka dua-dua di dalam pelayanan itu. Paulus pergi selalu berdua. Lepaskan Barnabas, dia cari Silas. Ketemu lagi Timotius. Maka itu surat-surat perjanjian baru kita menemukan betapa mereka kompak di dalam pelayanan-pelayanan itu. Ya, penting sekali untuk kita bisa punya tim yang kompak dan yang kuat. Filipi pasal 2. Nah, ini caranya kita hidup dalam tim pelayanan itu. Filipi 2. 4 ayat pertama kita akan selidiki. Ayat 1. Jadi karena dalam siapa? Ayo baca, dalam siapa? Kristus. Ada apa? Nasihat. Nah, cari apa lawan katanya nasihat. Nah, ayo temukan apa lawan katanya nasihat. Bukan. Hampir betul, penghakiman. Bukan, ada satu kata umum yang sering kita pakai, itu bukan bahasa Indonesia. Gosip. Betul? Lawannya nasihat itu gosip. Jadi begini, dengar ya baik-baik, dengar. Rusaknya gereja Tuhan karena banyak pendeta mulutnya kurang ajar. Ya, saya itu cukup kenal pendeta banyak. Sampai saya punya penilaian. Kalau ada pendeta duduk bareng pendeta, entah 3 atau 5 atau lebih, yang dibahas pasti 3 hal. Pertama, ngomongin orang dulu. Pendeta itu paling pintar bicarakan orang lain. Nomor 2, mulai tanya persembahan kolektanya berapa. Yang ketiga, mulai tanya apa saja yang jemaat terakhir beri kepada kalian. Ngeri. Nah, lihat ayat ini. Kalau saudara sedang jengkel pada seseorang, ini ya, karena di dalam Kristus, jadi dalam Kristus ada nasihat. Lihat ini. Kalau kita lagi jengkel pada seseorang dan kita tidak sempat untuk menasihati dalam nama Yesus, jangan bilang begini pada orang lain. Tolong doakan ya. Kamu tahu nggak suara kita tuh lagi begini. Nah, ini gosip. Kalau saudara belum punya kesempatan atau tidak berani menasihati langsung kepada yang bersangkutan, dalam nama Yesus tutup mulut. Jangan ngomong kepada siapapun juga. Langsung cuma ngomong kepada Tuhan. Ceritakan, Tuhan, saudara saya itu begini. Biar Tuhan yang urus. Bukan tugas kita. Setuju? Amen. Itu dipakai oleh Matius 16. Kalau ada satu orang kedapatan salah, suruh apa? Langkah kedua. Iya, tegur 4 mata. Jadi nggak boleh gosip.
Nggak boleh main karambol. Tahu main karambol? Tahu karambol nggak? Nggak tahu. Biliar, oke, biliar. Tahu? Nah, apa artinya? Mau nembak satu lewat yang lain. Nah, itu nggak boleh. Lagi sekali, karena dalam Kristus ada apa tadi? Nasihat. Kalau nggak bisa langsung, stop, diam, doa sampai Tuhan buka waktu. Yang kedua ada apa lagi? Nah, ini untuk tim. Yang kedua ada apa? Ada penghiburan kasih. Jangan menyakiti orang, tapi hibur orang itu. Penghiburan kasih. Yang ketiga ada apa? Ayo baca. Yang ketiga ada apa? Persekutuan roh. Yang penting kita tetap satu, kompak, berani berkorban untuk yang lain demi kesatuan itu. Ini konsep penting dalam pelayanan tim. Berani berkorban untuk yang lain demi kesatuan. Artinya kita ngalah dulu. Yang berikut ada apa lagi? Ayo, kasih mesra dan belas kasihan. Awas, kasih mesra bukan arti pacaran, bukan itu. Kasih mesra terjemahnya kurang tepat. Artinya kasih yang membangun. Amin. Bukan kasih mesra secara hawa nafsu. Tidak. Nah, kita membangun teman kita, saudara kita yang lain. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Nah, ini penting. Ayo kita lihat satu persatu. Sempurnakanlah sukacitaku dengan apa? Satu, hendaklah kamu sepikir. Yang kedua apa? Dalam satu kasih. Satu apa lagi? Jiwa. Satu tujuan. Yang berikut ayat 3. Ayo baca. Dengan tidak mencari kepentingan apa sendiri atau apa puji-pujian yang sia-sia. Terus sebaliknya bagaimana? Hendaklah dengan rendah hati yang seorang, ayo baca, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Stop sampai ayat 3 dulu. Nanti ayat 4-nya dahsyat. Kira-kira kalau semua kehidupannya bukan cuma gereja, termasuk masyarakat internasional, kalau semua kehidupan menggunakan 3 ayat ini saja, dunia ada perang tidak? Nah, jawab. Ada perang nggak dunia? Kalau menggunakan 3 ayat ini nggak ada. Jadi kalau sampai gereja sering bermasalah, di dalam pelayanan seringkali bertengkar, penyebabnya cuma satu. Ada orang iri hati dan orang egois. Salah seorang baca berita daya Filipi 2, kita kembali ke situ. Yakobus 3:16. Penting sekali semua kita menjaga hidup kita. Ya, yang kuat. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jadi kalau ada kekacauan di satu pelayanan, ada bermacam-macam perbuatan jahat di suatu pelayanan, berarti ada siapa di situ? Ada orang yang apa tadi? Iri hati dan orang egois. Pasti ribut. Hebat bukan ayat ini? Rumah tangga juga begitu. Kapan rumah tangga bermasalah? Yaitu tadi, ketika ada yang iri hati satu dengan yang lain. Ya, tadi saya sudah katakan, begitu ada masalah keluarga, pasti ada yang tidak jujur, pasti ada yang tertutup satu dengan yang lain. Maka itu ribut pernikahan itu. Ya, nanti ingatkan saya akan kembali pada masalah keluarga. Ya, supaya ini penting sekali dalam hidup pelayanan kita. Nah, sekarang saya akan carikan contoh. Ini cara kita belajar Alkitab. Setiap kali saudara menemukan satu kebenaran, cepat carikan contohnya di Alkitab itu di mana ayatnya. Nah, saya cari. Papa beri saya hikmat. Contoh mana di Alkitab tentang kesatuan hati seperti Filipi 2 ini tadi. Hebat sekali. Enggak mementingkan diri sendiri, selalu mengingat yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Coba baca langsung ayat 4. Filipi 4 tadi, Filipi 2. Sebelum saya berikan contohnya. Ayo baca. 1, 2, 3. Hendaklah. Oh maaf, ulangi. Saya salah baca. Ayat 4. Filipi 2. 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang. Luar biasa bukan?
Kalau masing-masing kita selalu mencari kepentingan orang lain diutamakan, menguntungkan orang lain, percayalah setan gak punya tempat untuk bekerja dalam diri kita. Sebab setan selalu bekerja dengan keegoisan. Ingat itu. Nah, contohnya mari kita buka Markus 2. Markus pasal yang kedua. Ini contoh yang paling indah yang saya pernah temukan dalam Alkitab. Markus 2. Oke. Kemudian mulai 1. Sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Terus ayat 2, maka bagaimana kalau Yesus ada di rumah? Ayo, bagaimana keadaannya? Datang, baca. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Stop dulu. Menarik sekali kita belajar ini. Apa bedanya ayat 1? Yesus ada di rumah dan Yesus ada di sebuah rumah. Bedanya apa? Ayo mikir. Karena ini menarik sekali. Ini rahasia yang saya dapatkan pertama kali, saya kagum. Maka itu kalau belajar Alkitab yang teliti, jangan cuma baca selesai gitu 4 pasal. Bukan begitu. Apa bedanya ia ada di rumah dan ia ada di sebuah rumah? Kalau ada di rumah itu bagaimana? Kalau ada di sebuah rumah itu bagaimana? Ayo mikir. Kalau di rumah dia merasa memiliki di sebuah rumah itu seperti tamu aja. Iya. Nah, itu yang heran. Yesus ada di rumah berarti dia sedang pulang ke rumahnya sendiri. Betul? Kalau dia ada di sebuah rumah berarti dia sedang bertamu. Nah, saya pikir terjemahannya salah. Saya lihat beberapa terjemahan Alkitab yang bahasa yang saya mengerti. Ternyata semua menegaskan dia pulang ke rumah. Dia ada di rumah. Nah, pertanyaannya, saya tahu, saudara tahu tidak? Yesus pernah sewa rumah atau beli rumah? Tidak. Ayo, ada tidak? Tidak. Nah, kalau dia tidak pernah beli rumah, nggak pernah sewa rumah, nah itu rumahnya siapa? Nggak mungkin rumah orang. Ada di rumah kok. Nah, ini rahasia. Siapa rumah Yesus? Nah, balik lagi, bukan? Berarti dia punya rumah tidak? Punya rumah. Dengarkan ini rahasianya. Berarti kalau Yesus pulang ke rumahnya, yaitu pulang kemana? Ke hati kita. Maka cuma satu hasilnya, orang banyak. Bagaimana? Berkerumun berbondong-bondong ke rumah. Ini kesimpulannya. Ya, dengar besok ya. Kalau kalian praktek di gereja manapun ada pendeta siapapun, saya tidak percaya kalau rumah hamba tentu sepi. Saya nggak percaya. Berarti nggak ada Yesus di situ. Betul tidak? Maka itu kalau rumah pendeta pakai satpam, saya nggak percaya itu pendeta. Itu pasti artis. Kalau rumah pendeta pakai satpam, yang datang khusus atau semua orang boleh datang? Nah, berarti bukan Yesus di dalam, itu artis. Kalau rumah itu ada Yesus, nggak ada orang khusus, semuanya boleh datang. Jadi besok kalau kalian sudah kontrak rumah juga, rumahmu sepi atau rame, itu penentuannya ada Yesus atau tidak di rumah itu. Saya pakai konsep itu sampai hari ini. Udah, lanjut. Kita nggak usah baca, kita semua tahu kisahnya. Ketika di depan pun nggak ada tempat, berarti sampai dapur, WC, kamar mandi penuh orang tidak? Sampai kamar-kamar tidur penuh orang tidak? Penuh, karena depan pintu nggak ada tempat. Lalu datang siapa? Berapa orang? 4 orang. Salah. 5 orang. Nah, 5 dong. Mikul yang 1 toh? Oke. Iya. 4 orang bawa siapa? Orang sakit, orang lumpuh. Sekarang bayangkan, kalau saudara jadi 4 orang itu, sopan nggak kalau kita masuk nerobos saja? Yang lain masih antri. Sopan tidak? Tidak. Masalahnya bukan sopan atau nggak sopan, nggak bisa masuk. 1 orang saja nggak bisa, apalagi 5 masuk bareng. Bisa tidak? Tidak. Ayo, akhirnya mereka bisa nggak masuk ketemu Yesus? Bagaimana caranya? Ayo, bagaimana caranya? Bongkar atap. Oke, sebelum bongkar atap, mereka harus apa dulu? Iya, kesatuan hati. Karena apa? Ayo,